Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Eka Prastia dengan pengelola channel Trader Tersesat. Nah, untuk kali ini kita akan membahas cut loss makanan sehari-hari. Mungkin judul ini agak sepele ya, tapi sangat begitu penting kalau kita paham dan tahu akan sistem trading yang kita lakukan dari tiap hari. Nah, cut loss tidak bisa dipungkiri karena emang salah dalam analisis itu bagian dari trading. Kagak mungkin kita menang terus, kagak mungkin kita untuk meraih profit terus, tidak mungkin. Pasti ada kalanya kita mengalami kesalahan, mengalami kerugian. Itu udah suatu hal yang biasa, udah wajar dalam hal bisnis ya kan. Karena nggak ada yang pasti, maka tentunya kita melakukan tindakan yang pasti-pasti aja. Kalau harapan tidak begitu memuaskan, tidak sesuai dengan harapan kita, yang pasti-pasti aja kita lakukan. Contohnya kalau nggak sesuai dengan analisa kita saham yang sudah kita entry, maka alangkah lebih baiknya kita melakukan cut loss atau lebih dikenalnya intinya untuk membatasi aset yang kita punya. Lagi pula aset kita pun sedikit nggak limited, nanti akan terus menerus lah, mau sampai kapan kayak gitu kan gitu. Nah, kita lanjutkan sini next, team trader atau trader sesat lah. Ini komunitas untuk para trader yang ini masih pra, dalam artian kami membentuk fondasinya terlebih dahulu untuk nantinya kalau misal sistemnya kita gunakan udah sesuai, udah benar menurut kami, insya Allah kami share dan juga akan berbagi pada teman-teman. Nah, cut lossmu yang menentukan kesuksesanmu, besarnya harapanmu, menentukan kegagalanmu. Kadang gini, kita udah tahu saham yang sudah kita entry, yang sudah kita masukkan, kita sudah masuk pada saham tersebut akan, tetapi nggak lama kemudian saham akan mengalami penurunan. Penurunan saham ini ada sebabnya, karena apa? Yang menaikkan atau market maker ini yang sebelumnya menjual lalu yang sebelumnya membeli lalu dia menjualnya secara langsung. Maka dari itu harga saham mengalami penurunan secara signifikan. Nah, kita sebagai trader nggak bisa akan menaikkan harga sampai kapan. Bahkan kita menaikkan harga 1 tik 2 tik itu nggak bisa, kesulitan. Karena apa? Yang jelas satu, dana pada kami, dana pada kita sebagai trader biasa itu terbatas dan sangat sedikit dibandingkan dengan market maker yang sudah menguasai pasar saham hampir belasan tahun, 20 tahun. Itu udah pengalaman. Makanya kita tidak bisa kekeh dengan apa yang pilihan kita, namun kita juga harus menyesuaikan keadaan market seperti apa. Nah, perilaku kita, tindakan kita nanti akan menyesuaikan. Kalau akan turun, ingat cut loss. Oke. Nah, kadang kita itu banyak berharap, oh ya semoga naik. Lantas sampai kapan mengharapkan kenaikan, sedangkan dari market makernya ada, market makernya aja nggak mengherak harga sahamnya kan. Nah, teori cut loss itu bertolak belakang dengan sedekah. Kalau sedekah itu semakin kamu banyak keluarkan, nanti juga akan semakin banyak apa yang kamu dapatkan. Bahkan dalilnya pun ditentukan kan ada masalul mayunfikuna fi hadil hayati dunya ka matalahim masalul mayunfikuna masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ka matalil hambatit ambatat sab'a sanabil ila akhirih. Itu udah jelas di naskah Al-Quran, semakin banyak kamu sedekah, kamu juga akan panennya juga akan manen di kemudian hari. Tapi kalau kamu cut loss setiap hari, dalam artian kerugian setiap hari, nggak mau cut loss, berharap terus, mau sampai kapan? Cut loss jangan samakan trader itu sama kerugian, beda. Cut loss makan sehari-hari ya. Aku ini gini kegampangannya, untuk kalau kita nggak mau cut loss harga dalam suatu saham ketika mengalami semakin penurunan, maka untuk
kembali kepada BEP itu akan mengalami kesusahan. Karena apa? Contohnya ini. Nah, ini turun 10%. Andaikan kita balik aja 11%, balik modal ini belum mengorbit. Balik modal ini. Coba kalau kita ini bayangkan 90%, balik modalnya 900%. Ini kalau kita bandingkan berapa banding berapa coba? 1 banding 10. Nah iya, makanya itu baru BEP, belum kita untung itu belum. Makanya kalau itu penting. Ya analisa kita salah gitu aja. Kalau apa prinsipnya, analisa kita salah, gak mungkin benar terus. Nah gitu, penting dalam manajemen. Selalunya cut loss itu termasuk dari manajemen, mengamalkan aset in money management. Cut loss ini bagian dari trading yang tidak bisa dipungkiri. Cut loss gitu kan. Iya, manajemen psikologi eksekusi dari strategi ya udah ada bagiannya masing-masing. Dari sukses karena manajemen, karena psikologi eksekusi, karena trading strategi. Nah, tengahnya ini bila dibilang trading sukses ya kan. Nah, kita bisa mengalami kerugiannya dalam memikirkan apa? Ada 5: rugi uang, juga rugi peluang, rugi waktu, rugi emosional, rugi tenaga. Nah, untuk penjelasannya next episode kita akan jelaskan lagi biar gak kepanjangan videonya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Bye bye.